Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan di dalam matematika. Pada bab kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian atau apakah itu perbandingan, dan dalam perbandingan itu nanti ada yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum masuk ke 2 pokok bahasan ini, yang pertama kita harus mengetahui perbandingan. Apakah itu perbandingan? Kita di sini akan membahas tentang perbandingan dalam matematika, baik itu pengertiannya, cara penulisannya, dan contohnya. Yang pertama kita bahas dulu pengertian dari perbandingan. Perbandingan dalam matematika adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran. Jadi, dalam matematika, khususnya dalam pembahasan kali ini, perbandingan yang kita maksud adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran atau 2 hal yang dapat kita ukur. Arti dari 2 besaran adalah 2 hal yang dapat kita ukur. Misalnya, kita dapat membandingkan jumlah penduduk desa A dan desa B. Jumlah penduduk itu adalah sesuatu yang dapat kita ukur. Selanjutnya untuk contohnya akan kita bahas, tapi sebelum masuk ke contoh, kita lihat dulu bagaimana cara penulisan perbandingan dalam matematika. Untuk cara penulisan ada 2 yang biasanya dipakai dalam matematika. Yang pertama seperti bentuk pecahan ini, A per B. Yang kedua A.2B. Jadi untuk yang pertama A per B atau A banding B, biasanya penulisan seperti ini dilakukan atau dipakai pada saat kita melakukan perhitungan. Sedangkan penulisan seperti ini biasanya dipakai pada saat kita menyatakan sebuah pernyataan atau kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh dalam perbandingan. Yang pertama, ada sebuah pernyataan. Siswa laki-laki di kelas 7 berjumlah 15 orang, sedangkan siswa perempuannya berjumlah 20 orang. Nah, seperti kita bahas sebelumnya adalah perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran. Di sini kita lihat 2 besaran yang dimaksud adalah, atau 2 hal yang bisa kita ukur adalah, yang pertama jumlah siswa laki-lakinya 15 orang, itu 1 besaran. Kemudian jumlah siswa perempuannya 20 orang, itu besaran yang kedua. Lalu kita tuliskan caranya. Yang pertama untuk perhitungan, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, kita gunakan penulisan seperti ini. Seperti menuliskan pecahan atau menggunakan per. Caranya, kita tulis siswa laki-laki per siswa perempuan. Jadi, siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan, kita tulis siswa laki-lakinya per siswa perempuan. Sama dengan, lalu kita tuliskan jumlah dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita tuliskan jumlah siswa laki-laki di atas. Jumlahnya tadi 15 orang kita tuliskan, lalu di bawah ada siswa perempuan 20 orang. Jadi, siswa laki-laki banding siswa perempuan sama dengan 15 orang per 20 orang. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, di sini
kita akan menggunakan seperti kita menyederhanakan pecahan. Terlihat di sini 15/20. Untuk menyederhanakan 15/20, kita cari FPB atau kita harus mencari angka yang dapat membagi keduanya, yaitu 5. Artinya 15 kita bagi dengan 5 dan 20 kita bagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan sama dengan 15 kita bagi 5, 3, dan 20 kita bagi 5 sama dengan 4. Jadi siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan sama dengan 3/4. Nah, lalu kita tulis kesimpulannya. Jadi perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan atau siswa laki-laki banding siswa perempuan adalah 3/4. Nah, di sini kita lihat seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa untuk pernyataan sebaiknya kita menggunakan cara penulisan seperti ini. Baik, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ada pernyataan untuk 3 hektar lahan sawah diperlukan 45 kg bibit padi. Kita cari dulu dua besaran atau dua hal yang dapat diukur. Yang pertama adalah lahan sawah dengan banyak 3 hektar dengan luas 3 hektar dan bibit padi sebanyak 45 kg. Lalu untuk penulisannya seperti sebelumnya kita gunakan per atau seperti pecahan. Yang pertama kita tulis dulu luas lahan sawah di atas per banyaknya bibit di bawah. Jadi luas lahan dibandingkan dengan banyaknya bibit sama dengan kita tulis nilai dari besarannya. Luas lahan tadi kita ketahui sebanyak 3 hektar atau seluas 3 hektar dan banyak bibitnya ada sebanyak 45 kg. Jadi luas lahan per banyak bibit sama dengan 3 hektar bandingkan dengan 45 kg. Dan untuk menyatakan perbandingan akhirnya kita harus mencari FPB atau angka yang dapat membagi angka terbesar yang dapat membagi kedua besaran ini, seperti menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membaginya dengan 3. Sehingga kita dapatkan 3 dibagi dengan 3 1, 45 dibagi dengan 3 15. Jadi luas lahan dibandingkan dengan banyak bibit yaitu 1/15. Dan kita nyalakan kembali luas lahan sawah atau luas sawah kita bandingkan dengan banyak bibit sama dengan 1/15. Artinya dalam 1 hektar lahan sawah diperlukan 15 kg bibit padi. Nah, seperti itu perbandingan dalam matematika, contoh perbandingan dalam matematika. Baik, untuk materi pertama ini kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai pada materi selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.